Kembali di Breaking News Kompas TV sambil menunggu di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun yang lalu. Dan kita akan bahas sidang pra-peradilan ini, penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Hudri Sitompul. Selamat pagi Pak Hudri. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita akan kupas satu persatu deretan kejanggalan versi kuasa hukum Peggy Setiawan. Yang kemarin sudah disampaikan di depan persidangan, ada 35 halaman gitu yang dibacakan. Kita akan kupas satu persatu. Salah satunya adalah tim kuasa hukum Peggy ini mengklaim telah terjadi pelanggaran dan salah prosedur dalam penangkapan penahanan sehingga penangkapan ini tidak dibilang tidak sesuai prosedur lah begitu ya. Nah, salah satu anggota kuasa hukum juga mengatakan bahwa Peggy ini tidak pernah diperiksa oleh polisi sejak diperiksa sebagai saksi. Tapi sebelum terhadap permohonan yang kemarin telah disampaikan kepada pihak kami atau pihak kami sebagai termohon. Kemudian ya insya Allah mungkin hari ini kita akan bagi tugas nanti yang memberikan pembacaan jawaban oleh tim kami. Di antaranya udah kita siapkan semuanya ya. Kemudian alat bukti yang ada kita sudah siap semuanya. Untuk rekan-rekan media nanti bisa simak alat-alat bukti apa saja yang nanti kita sampaikan. Kemudian itu aja ya. Kemarin kan ada 18 poin yang jadi gugatan, kemudian intisarinya adalah soal salah tangkap dan juga prosedural yang cacat begitu. Apakah nanti akan dijawab dan poin-poin mana aja? Ya, hari ini akan kita jawab mulai item-item yang mereka sampaikan. Termasuk alat bukti juga? Ya, alat kira-kira bukti. Alat bukti nanti mulai dari keterangan saksi, kemudian surat, kemudian ahli, kemudian nanti petunjuk. Itu walaupun nanti petunjuk nanti di ranahnya oleh hakim, ya kita nanti sedikit kita sampaikan di sana. Tapi minimal 3 alat bukti kita cukup kuat, ya, untuk dalam jawaban kami nanti. 3 alat bukti tersebut dalam bentuk apa ya Pak? Apakah hanya pernyataan dari saksi ataupun ahli atau seperti apa? Ya, dari surat, dari saksi, kemudian surat dan ahli. Artinya itu ada berapa saksi yang akan dihadirkan, kemudian ahli yang dihadirkan itu ahli apa? Itu nanti. Berarti ini kan saya cuma untuk hari ini menjawab permohonan dari penggugat. Dari itu jawaban aja. yang nanti akan disampaikan yang ditekankan soal apanya Pak? Ya tentunya alat bukti itu, begitu. Berarti Polda Jabar ini akan Iya, kita kan harus dalam meningkatkan status tersangka itu kan minimal 2 alat bukti. Jadi 2 alat bukti itu akan kami pertahankan, begitu. Syukur-syukur mungkin lebih, begitu. Ya, ini udah jam 9. Ya, makasih ya. Polda Jawa Barat juga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun yang lalu. Saya akan kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Hudri Sitompul. Pak Hudri, tadi saya sempat menyatakan menanyakan soal kejanggalan dari penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kemarin diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum bahwa Peggy ini tidak pernah diperiksa oleh polisi sebagai saksi sejak tahun 2016, bahkan hingga ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Mei 2024 yang lalu. Analisis Anda soal ini dan aturannya seperti apa biasanya untuk menetapkan seorang tersangka ini? Ya, di dalam KUHP itu ya mulai pasal 77 sampai pasal 78 dan seterusnya itu tidak mengatur mengenai bagaimana penetapan tersangka. Oke. Penetapan syarat untuk penetapan tersangka itu ya mulai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya
nomor 21 tahun 2014, di mana untuk menetapkan tersangka itu harus didasarkan 2 alat bukti, ya, minimal 2 alat bukti, ya, sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP, yaitu saksi, surat, ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, dinyatakan untuk menetapkan tersangka, maka si tersangka itu harus pernah diperiksa, ya. Nah, di dalam di dalam bahasa awam itu sering atau umum dikatakan calon tersangka, tapi Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah mengenal itu, ya, calon tersangka, tetapi menyatakan bahwa untuk ditetapkan tersangka maka seseorang itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, kemudian oleh Mahkamah Agung melalui Perma nomor 4 tahun 2016 itu dinyatakan bahwa objek dari pra-peradilan itu adalah salah tangkap, salah tahan, salah sita, salah geledah, penetapan tersangka, ya, termasuk SP3. Nah, kemudian di dalam perma tersebut, ya, dinyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pemeriksaan pra-peradilan itu menyangkut aspek formil. Ya, aspek formil dari penyidikan. Nah, kembali ke pertanyaannya Anda tadi, apakah prosedurnya itu diatur di mana? Ya, diatur seperti itu gitu. Nah, kalau kita ikuti ya, dari media bahwa penetapan Peggy Setiawan ini, ya, dikatakan tidak melalui prosedur, karena kan dugaan para penasihat hukum itu, Peggy Setiawan itu ditahan karena ada putusan pengadilan negeri yang lalu, ya. Putusan nomor 4 tahun 2017 di Pengadilan Cirebon bahwa Peggy alias Peron itu buron DPO. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Peggy alias Peron ini adalah Peggy Setiawan? Itu kan. Nah, sedangkan dari keterangan orang tuanya termasuk adiknya Peggy, bahwa dahulu tahun 2016 kalau nggak salah Agustus atau September gitu, beberapa hari setelah kejadian itu didatangi oleh penyidik, ya, dan diambil disita surat motor dan beberapa barang itu. Sejumlah barang bukti. Dari berdasarkan keterangan tersebut bahwa polisi yang datang itu tidak memperkenalkan surat identitas dan surat ini, dan tidak ada panggilan, tidak ada surat izin penyitaan, tidak ada berita penyitaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikatakan oleh yang diuraikan oleh penasihat hukumnya Peggy sekarang di dalam surat permohonan pra-peradilan itu, bahwa itu yang disatakan tidak prosedur. Nah, memang bahwa kalau terjadi penyidikan, ya, tidak melalui prosedur, maka itu potensial bisa dibatalkan oleh putusan pra-peradilan gitu. Jadi bisa dinyatakan penyidikannya tidak sah, atau penetapan seseorang tersangka itu tidak sah. Nah, dalam kasus ini kalau kita ikuti kemarin, bahwa yang dituntut itu penetapan Peggy sebagai tersangka, bukan penetapan penyidikan. Nah, kalau penetapan penyidikan ini kan mungkin ini sudah lewat prosedurnya, karena orang-orang yang 8 orang itu sudah dihukum gitu loh, ya. Jadi agak sulit dinyatakan untuk mematahkan penyidikan itu tidak sah. Jadi kalau kembali lagi di apa yang ditanyakan, bagaimana prosedurnya? Ya, itulah prosedur yang tadi, ya, di KUHP tidak diatur, tapi diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung. Ya, ini satu poin yang juga kalau tidak bisa dibuktikan bisa melemahkan polisi, bahwa ada dugaan kesalahan prosedur begitu yang dilakukan oleh pihak kepolisian menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ada hal lain lagi selain soal prosedur penangkapan, yakni soal error in persona atau salah menetapkan orang sebagai tersangka. Ini juga jadi poin pelemahan jika tidak bisa dibuktikan. Kalau menurut Pak Hudri, error in persona, apakah memang polisi
melakukan error in persona dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka? Itu bisa terjadi karena di dalam putusan yang lalu ya, tidak disebutkan identitas Peggy alias Peron itu siapa, ya, di mana alamatnya, ya kan, itu kan hanya ditentukan ya belakangan ya waktu setelah bulan katakanlah tahun 2004 ya beberapa bulan ini yang menyatakan DPO itu orangnya ciri-cirinya ya keriting dan seterusnya tidak sesuai. Tapi itu kan sebenarnya bukan bukti formal. Yang mesti bukti formal itu adalah surat panggilan. Ya, siapa PG itu, identitas itu, ya kan? Misalnya nama, umur, kalau bisa misalnya lahir, tempat tinggal, ya kan? Nah, di dalam putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri itu kan nggak disebutkan, karena hakim itu merujuk kepada surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa. Surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa menunjuk kepada berkas perkara yang didirikan ke penyidik. Nah, di dalam berkas perkara itu tidak disebutkan identitas, ya kan? Yang namanya Peggy alias Peron itu siapa? Nah, ini yang jadi potensial bahwa akan terjadi error in persona. Mungkin ada Peggy tapi bukan Peggy yang ini, bisa itu ya. Ya, saya kira itu. Oke, ada 2 poin yang kira-kira bisa melemahkan polisi. Yang pertama tadi soal prosedur yang salah untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka, dan ini bisa membatalkan status Peggy sebagai tersangka. Dan kedua tadi juga berkas perkara yang tidak menyebutkan identitas Peggy Setiawan sehingga terjadi error in persona di kemudian hari pada saat menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Nah, kalau melihat dalam kasus-kasus sebelumnya, kasus salah tangkap gitu ya dari pihak kepolisian dan akhirnya diperadilankan, ini kansnya berarti memang besar sekali untuk Peggy Setiawan untuk lepas dari statusnya. Karena kalau dalam dalam kasus yang lain, ya kan, itu kan karena sering terjadi saksi menyebutkan orang, ya, tapi orang itu identitasnya lain, atau kemungkinan orangnya betul, tapi tidak diketahui identitasnya, ya kan. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda. Orangnya betul, identitasnya tidak ketahui. Bisa jadi identitasnya salah, orangnya salah, ya kan. Apalagi misalnya dari ini kan berdasarkan keterangan para tersangka itu sendiri, terdakwa ya, yang kita disebut bahwa itu dia adalah saksi mahkota. Tapi ini kan karena mereka saling tidak mengenal. Nah, karena tidak mengenal itu kan bisa potensi bahwa Peggy itu mungkin ini ya panggilan orang sehari-hari, bukan Peggy yang dimaksud. Bisa terjadi. Ya, selain juga soal tadi bahwa memang ada kans yang besar untuk Peggy Setiawan lolos dari jeratan status tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina ini, karena tadi ada pelanggaran prosedur, lalu juga ada dugaan error in persona. Ada juga yang dipermasalahkan soal penetapan DPO nih, Pak Hudri. Penetapan DPO dipertanyakan oleh kuasa hukum Peggy. Kuasa hukum mengacu pada pasal 17 ayat 6 peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan bahwa DPO adalah tersangka yang pernah dipanggil namun tidak jelas keberadaannya, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Hudri. Artinya pertanyaan ataupun yang harus dijawab ya oleh pihak kepolisian hari ini itu juga sudah tepat oleh kuasa hukum, bahwa penetapan DPO ini juga sebenarnya tidak sesuai prosedur dan bermasalah. Saya kira sudah tepat ya apa yang di refer oleh penasihat hukum itu. Nah, cuman kalau kita dengar tadi dari dari doorstopnya dari tim hukum Polda Jawa Barat, bahwa mereka yakin betul. Nah, kita ada lihat 2 alat bukti itu tadi. Betul nggak gitu. Tapi kalau kita dengar dari keterangan orang tuanya dengan ininya itu tidak pernah ada gitu ya. Bahkan mestinya kalau berita acara penyitaan itu kan ada saksi. Biasanya kalau misalnya itu saksi dipanggil RT atau dari kelurahan gitu ya. Nah, yang potensial yang bermasalah ini adalah waktu ditetapkan mereka sebagai tersangka yang lalu, itu nomor laporan polisinya itu dilakukan backdated gitu loh. Jadi itu mereka ditangkap, ditahan, diperiksa, setelah itu nah mestinya ya kan kalau surat panggilan itu harus ada dasar laporan polisi. Dan penetapan, kalau misalnya belum penyidikan ada penetapan penyelidikan dan nanti ini akan dikuliti oleh dikuliti oleh penasihat hukum. Nah, dikatakan tadi kan bukti fisiknya
itu akan dibawa kan di depan persidangan itu ya, akan dilihat oleh hakim dan dipersilakan oleh penasihat hukumnya pemohon itu sudah betul atau tidak. Nanti itu akan terungkap dasar pemanggilan apa, nomor polisinya berapa ini kan. Nah itu akan bisa. Nah disinilah akan ada pentingnya keterangan terpidana ya. Ya, terpidana bahwa mereka, kalau kita dengar bahwa mereka dulu dipanggil nggak ada surat panggilan, ya tidak ada surat penetapan tersangka dan seterusnya. Nah di sini nanti akan terbukti ya itu cocok nggak ya, secara tertulis yang di dalam katakan laporan polisi dan juga dengan sprindiknya surat perintah penyidikan. Kan sprindik itu dasarnya adalah pelimpahan bekas dari penyelidikan, ya kan. Nah itu cocok nggak ya sprindiknya, nomor dan seterusnya itu nanti akan terlihat. Nah sekarang pertanyaannya mungkin karena ya banyak ini juga pendapat mengatakan bahwa surat-surat sebagai pihak termohon